bicara tentang rezeki kan banyak nih. Kita sudah punya rezeki tapi sering dimanfaatkan orang lain. Biasanya itu gini, saya lihat itu sering banyak banget kasus orang baik itu sering ketemu dengan orang yang memanfaatkan. Itu apa yang salah, Kak? Dia nggak enakan, Mas. Dia nggak menghargai dirinya. Dia nggak berani bilang enggak. Dia ngerasa kayak dia superhero, dia harus baik sama semua orang. Oke. Dia ngerasa kayak orang baik masuk surga. Jadi dia ngerasa dia harus bertanggung jawab menjadi orang baik. Dan didikan orang tuanya selalu mengatakan bahwa jadilah orang baik supaya kamu dibaikin sama orang lain. Enggak kayak gitu. Kita baik dulu sama diri kita. Supaya diri kita ini penuh sama cinta, Mas. Orang yang penuh sama cinta akan memperlakukan orang lain penuh cinta. Kalau misalnya nih, Mas, saya nggak penuh cinta. Saya nggak akan bisa memperlakukan orang lain dengan penuh cinta. Kenapa? Saya nggak tahu apa itu cinta. Ada orang loh, Mas, dia pengen mencintai orang lain. Dia ngerasa dia udah mencintai orang lain. Tapi dia tumbuh di keluarga yang broken home. Dia nggak paham bahasa cinta. Dia nggak paham gimana perhatian, gimana mengungkapkan cinta. Dia nggak tahu. Ada orang yang bahasa cintanya itu sekedar mencintai, that's it. Ada orang yang dia perhatian, terus dia ngasih kado, terus ketemu sama orang yang dia mencintai tapi dia acuh tak acuh. Bukan dia nggak mencintai, tapi memang bahasa cintanya berbeda. Jadi kayak tadi ya, Mas ya, balik lagi tadi ke pertanyaan awal, dia nggak bisa, dia nggak tahu sesuatu hal yang dia nggak, gimana bilangnya ya? Jadi saya bingung. Intinya kayak gini, seseorang itu nggak akan bisa mengeluarkan sesuatu dari apa yang dia nggak pernah tahu, itu ada. Oke. Never ya? Nggak bisa. Jadi harus dirasain dulu, makanya pura-pura dulu. Berarti meskipun yang memanfaatkan kita di circle keluarga pun kita harus berani ngomong tidak. Iya, meskipun kita takut gitu loh, Mas. Meskipun kita takut, kita harus berani. Kita harus berani. Bodoh amat mau dimusuhin, mau dijauhin. Karena energi kita kan, manusia itu, Mas, silih berganti karena permainan energi kita. Kalau kita naik ke atas, orangnya akan berganti. Kalau orang yang di samping kita ini mau ikut tumbuh bersama kita, mereka akan ngikut sama kita. Tapi kalau enggak, kita naik, orangnya berganti. Kita naik, orangnya berganti. Jadi manusia itu silih datang berganti itu karena permainan energi kita. Jadi jangan takut kalau kita nolak sesuatu dari orang lain. Misalnya nggak mau nih minjamin duit gitu, pinjam 100 gitu ya kan. Tolak dengan sopan kayak gitu loh, Mas. Berarti kita perlu tetap lembut ya? Tetap dong, harus sopan dong, kan penuh cinta. Iya dong. Tapi ada waktu nggak atau momen tertentu yang mengharuskan kita perlu tegas tanpa rasa bersalah? Harus dong. Kenapa kita harus merasa bersalah? Bukankah kita punya hak untuk menolak? Kalau misalnya seseorang tersebut sakit hati dengan omongan kita yang menolak untuk membantu dia, itu masalah dia, bukan masalah kita. Dia yang bermasalah, dia tersinggung sama omongan kita ketika kita menyampaikan dengan cara yang sopan gitu loh, Mas. Oke. Kasih dia waktu, biarkan dia tersinggung dulu. Kasih dia waktu untuk marah sama kita. Ketika dia sudah baik, kalau dia memang orang baik, Mas, dia akan datang sama kamu lagi. Nyapa kamu lagi. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin ya? Nggak ada. Kalau dia orang beneran baik, kalau dia bukan orang baik dan memang bukan bagus untuk kita, dia nggak akan nyapa kita, dia akan ngeblokir kita, dia akan ninggalin kita. Oke. Dan tersingkirkan. Akhirnya kita naik level, ketemu lagi sama yang selevel sama kita, kayak gitu. Berarti itu orang-orang yang pendek sumbu ya? Bisa dikatakan seperti itu mungkin nggak ya? Yes, betul. Oke. Enggak, Ji, aku Silakan. izin sedikit ya. Silakan. Kalau misalnya tadi ya, Kak Roma ya, tentang membayangkan dan merasakan tadi ya, meskipun itu belum terjadi gitu. Iya. Itu kan aku sering praktek untuk komunikasi jarak jauh, atau yang orang sebut sebagai telepati gitu. Nah, dan itu di momen-momen tertentu efektif sih. Hanya saja memang aku selalu menggunakan saat pikiran benar-benar rileks gitu. Nah, pada saat kemudian Kak Roma tadi mengatakan, udah bohong aja dulu gitu. Kita seolah-olah aja dulu. Itu tuh pakai syarat tertentu nggak sih? Misalnya sesuaikan pada saat pikiran kita benar-benar di kondisi theta atau gimana gitu. Atau disesuaikan sama pola setiap orang yang
setiap orang tuh unik, nggak sama senyamannya atau bagaimana? Saya paham nih masnya nih. Bisa nggak ini harusnya sebagai seorang guru pasti mengutamakan pembelajarannya ini bisa masuk ke semua orang, right? Generalisasi. Oke. Saya paham. Jadi gini loh Mas, kalau dari saya, ya Mas ya, kalau dari saya, selama yang saya lakukan ini, ketika saya membayangkan dan merasakan sesuatu, saya lebih sering dalam keadaan ketika saya sedih. Oke. Ketika saya beneran sedih Mas, ya, saya selalu bilang, it's okay, ini hanya fase. Saya pasti ngebayangin saya berhasil, saya sukses. Ingat aja ini. Jadi perasaan saya balik lagi ke awal. Jadi frekuensinya itu flat, kayak gitu. Ada orang kalau sedih udah nggak mau lagi ngapa-ngapain. Padahal kalau lagi sedih, bayangin yang enak-enak, bayangin yang bahagia, kayak gitu. Mas gitu kan? Jadi ketika saya lagi sedih, saya ngebayangin saya masuk ke dalam restoran. By the way, saya suka makan soalnya. Jadi saya ngebayangin saya makan enak, saya ngebayangin saya pergi ke mana jalan-jalan, dengerin lagu bahagia kayak gitu. Bahkan saya berhenti mendengarkan lagu sedih selama 1 tahun. 1 tahun ini saya nggak pernah lagi dengerin lagu sedih. Alhamdulillah. Saya sudah bertahun-tahun Belum pernah ninggalin lagi. lagu-lagu cengeng itu saya tinggalin. Nggak mau lagi. Bener kata Mas Hendra tadi, karena itu nanti ketangkap sama frekuensi kita dan bisa menjadi real gitu loh di Iya, dalam betul. kehidupan. Setuju. Karena Mas, jujur ya, mempertahankan energi susah luar biasa. Ketika kita dilanda musibah, kayak kata Mas ya, gimana caranya agar kita masih tetap dalam theta frekuensi? Ya gitu, diingat lagi, nanti tenang lagi, rasain lagi, beraktivitas lagi, sedih lagi, ingat lagi, biar naik lagi, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu ya Mas ya. Dan kalau menurut saya ini akan ampuh. Tapi kalau ada orang yang super ambisius, yang nggak, kalau bisa dibilang orang yang PD-nya mampus, saya malah iri. Karena dia nggak akan ngerasain sedih gitu loh Mas. Tapi pada saat sedih atau misalnya kita lagi disakiti sama orang lain, sebut aja lah misalnya ya, kita ini udah berkorban habis-habisan untuk cowok gitu, tapi diselingkuhin, sedih kan? Sedih. Ya Allah, terima kasih, ini tanda aku sebentar lagi akan dapat cowok yang lebih tampan, Betul. lebih mapan. Betul. Karena sedih, bahagia itu emosi yang intensif kan. Disitulah kemudian ras itu ketembus gitu, ya kan. Nah misalnya teman-teman ada yang cocok lewat repetisi gitu, iya ya it's okay gitu ya, it's okay. Syukur-syukur semuanya dilakukan gitu ya. Yang penting caranya yaitu yang UM3B tadi. Dan melalui 5 kunci. Ulang lagi dong UM3B sama 5 kuncinya. Ucapan. Kedua, menulis. Ketiga, membayangkan. Keempat, merasakan. Kelima, usaha intuisi. Jangan khawatir gimana caranya, ya. Jangan khawatir. Ngikut, cara itu akan ngikut. Ngikut Mas. Mereka tuh akan datang. Mereka itu akan berbisik kayak sang pencipta itu kayak ngasih gitu. Petunjuk itu akan datang. Tiba-tiba ada pilihan, tiba-tiba ada tawaran, tiba-tiba teman datang ke kita, tiba-tiba ini orang nggak dikenal kayak ini mentor saya nih. Saya lagi live. Yang nonton live saya istrinya. Ketika dia lagi tidur ngedengerin tentang law of attraction, dia langsung coba lihat. Dia ngeliat saya, terus dia ngajak ketemu. Oke. Itu saya bisa tahu nggak Mas? Enggak. Sama sekali. Dan tiba-tiba jadi mentor saya yang ngajarin semuanya. Roma kamu harus kayak gini, Roma kamu kayak gini, Roma kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamu gimana umur semuda ini kok bisa langsung bisa sadar? Iya, saya manggilnya AA. Iya, AA, karena saya pengen makan 3 kali sehari, udah gitu aja. Tapi Kak Roma, seberapa besar peran tabungan energi untuk kemudian mempermudah manifestasi contoh? Kan salah satu yang bikin orang seret atau nggak bisa maju, stagnan terus itu sebenarnya kalau boleh jujur, mereka pelit. Bukan hanya pelit terhadap diri sendiri, tapi juga pelit kepada orang lain gitu. Yes. Tapi aku banyak melihat teman-teman yang berhasil naik level secara kemakmuran tuh mereka udah nggak takut lagi sama yang namanya uang. Mereka ngeluarin uang tuh dengan sangat bahagia gitu ya. Even itu dikasih ke LC lah, atau kemudian dikasih ke siapapun lah, ada soal itu urusan preferensi orang sendiri-sendiri. Gitu. Bagaimana menurut Kak Roma? Aku setuju, itu betul. Karena ketika kita merasa uang itu sayang untuk dikeluarkan, artinya kita masih merasa kekurangan, Mas. Coba ya Mas ya, di seminar saya,
harganya hanya 500.000 ya. Ya Mas ya. Terus pertama udah dikasih makan, kedua udah dikasih buku, ketiga udah didapetin seminar, seminar udah langsung ngomong. Terus untuk yang online nanti dapat ebook. Oke, keren. Yang paling luar biasanya lagi, ini luar biasanya Mas, ada anomali Pak, Mas, yang bilang, apalagi yang saya dapat. Mereka belum tahu kelas di luar sana. Dibanding saya ikut kelas Mas ya, berjuta-juta, dan saya nggak dapat buku sama sekali. Tapi apakah beruntung? Iya, serius. Tangan saya sembuh pakai ilmu dia. Oke. Saya naik viral ke atas sampai 17-18 juta views di TikTok karena pakai ilmu dia. Saya nggak akan bongkar karena kasihan. Kelasnya bukan kasihan sih, kelasnya mahal. Jadi kalau saya bongkar di sini ilmunya, ya nggak enak. Itu namanya nggak etis. Ada namanya etis bisnis kan. Ya. Tapi yang bikin Kak Roma kemudian dulu haus ikut kelas ini, itu tuh sebenarnya prinsip apa gitu? Kalau kita lihat tadi ya kelasnya dengan harga segitu tuh sangat worth it ya, sangat worth it. Gitu. Itu sudah kasih Mas Kombes. Nah, aku tuh punya temen deket banget, hampir tiap seminggu tuh telepon 2-3 kali gitu. Kalau kelas yang pernah saya ikuti itu kan nggak terlalu mahal ya, paling 8 juta berapa gitu. Dia ikut kelas, bayarnya antam sertiye 1 kilo. Gitu. Wah, justru saya malah mau ikut Mas. Serius. Terakhir Ibu Susi ngadain kelas Mas. Kelasnya, yes, harga kelasnya cuma 15 juta Mas. Udah bisa ketemu sama Ibu Susi langsung. Dan kalau daftar early bird cuma 10 juta. Udah habis Mas. Dirimu nggak ikut? Apa? Dirimu nggak ikut? Karena aku lagi mau ngadain seminar. Tapi dalam hati kayak gini, ini akan diadakan kedua kalinya. Kedua kalinya I must go. Ya, pasti. Barengan. Ya, barengan ya Mas ya. Oke. Oke Kak, lanjut Kak. Banyak nih spiritual ya kan. Iya. Bilang ego itu harus dimatikan. Hah? Ego. Hah? Ego. Why? Nggak tahu. Tapi di kehidupan nyata, ego sering justru yang bikin kita bertahan hidup. Ego apa dulu nih? Soalnya saya termasuk orang yang ambisius. Ego saya main. Sama, saya juga nggak sepakat kalau ego itu dimatikan kan. Kalau menurut saya mungkin posisinya yang dimundurkan, bukan dimatiin. Bukan dimatikan. Karena kalau ego kita dimatikan, Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. ya hidup ini bakalan flat nggak sih Mas? Flat, nggak ada semangat, nggak ada apa Nggak ada. gitu. Mungkin itu ilmu dia kayak gitu. Kalau ilmu dari saya, egonya dimundurin ke belakang. Tapi nyatanya para spiritualis itu menyatakan seperti itu. Oh, itu mereka. Kan saya juga spiritualis. Berarti kita nggak sepakat ya? Alhamdulillah enggak. Karena menurut saya, ego itu memang harus ditakar. Nggak dimatiin. Nggak Karena dimatiin. tanpa ego, ambisi nggak akan main. Benar. Ambisiusnya nggak akan bisa. Tanpa ambisius nggak akan bisa kita berjuang sebegitunya. Nggak akan bisa naik turun, jungkir balik kayak gitu. Oke. Berarti poinnya kita harus memainkan frekuensi ego itu sendiri. Yes. Nggak harus dimatikan gitu. Yes, betul Mas. Oke. Misalnya nih Mas ya, misal. Kayak saya pengen jadi A. Ketika saya pengen jadi A ini, saya harus memundurkan ego saya karena saya bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Ya Mas ya. Kalau kata mentor saya itu, egonya memang harus di nomor terakhir. Sebelum kita jadi seseorang yang ada di atas. Dan ini akan sangat-sangat luar biasa Roma, kalau kita mematikan ego. Ego manusia termasuk dalam jati diri manusia. Ketika dia dikubur semakin lama dia akan semakin menumpuk. Oke. Itulah kenapa ada orang ketika dia naik ke atas, disitulah dia menghancur leburkan semuanya. Oke. Berarti ego itu tidak perlu dimatikan, dihancurkan, bahkan harus justru kita pahami ya. Iya, dipahami dulu Mas. Yes. Dimundurin ke belakang. Oh, misalnya nih, kita pengen sesuatu, ini egoku. Misalnya, bukan sesuatu deh, kita pengen marah, kayak di Law of Mirror. Ketika marah nih, kita punya pasangan kita tidak mencintai kita seperti kita pengen. Ini yang berbicara apa? Egoku. Ego, benar. Atau keinginanku,
atau memang aku butuh. Kita harus tahu dulu egonya ada di mana, di posisi pertama kah, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita harus tahu letak ego kita. Ibarat kayak ego itu salah satu pion catur, Mas. Kita harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan diletakin. Kita harus tahu dulu. Makanya saya itu ilmunya kan lebih ke monopoli diri. Keren. Saya orang pertama, Mas, yang pakai istilah itu. Oke. Karena gini loh, Mas, kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa menguasai kehidupan kita. Bahkan omongan orang nggak akan mempan lagi sama kita. Bahkan orang terdekat pun. Yes. Mereka akan ngikut kita. Bukan kita yang mengikuti mereka. Enggak. Tapi kan kita mencintai. Itulah kenapa kita harus penuh sama cinta dulu. Selama apa yang kita lakukan itu positif ya. Yes, betul, Mas. Tidak menyakiti orang lain, mungkin Yes. seperti itu. Kalaupun salah, semenjak saya belajar energi ini, kalau ada pun yang salah kayak gitu, saya hanya berdoa, ya Allah ya Rabbi, mudahkan dia supaya dia bisa menemukan jalan yang baik, kayak gitu. Oke. Keren. Amin, alhamdulillah, semuanya karena Allah. Lantas apa yang terjadi, Kak? Kalau tuh? ego dimatikan paksa atau bukan disadari? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ego itu kita matikan? Sebenarnya nggak ada yang salah sama ilmu ini ya, Mas ya. Kalau menurut saya ya, karena kan setiap manusia itu punya caranya masing-masing. Tapi ketika ego kita dimatikan, lantas kita mau jalan kemana nih? Kita mau memperbaiki diri, tapi kita nggak ngerti ego kita sendiri. Ego itu kan juga bagian dari dalam diri kita. Gimana kita mau memonopoli diri kita, menguasai diri kita, kalau kita tidak mengerti salah satu bagian dari diri kita? Iya. Mengerti dulu ego kita ini terjadi karena apa? Benar. Terlebih laki-laki itu egonya setinggi langit loh, Mas. Keinginannya banyak. Yes. Apalagi kalau ada orang yang patriarki misalnya gitu. Egonya kan di atas kepalanya. Kita harus lihat dulu ini kenapa bisa sampai ke kepala. Oh ternyata di rumah dia kayak gini. Oh ternyata di lingkungan dia kayak gini. Oh ternyata dia berteman dengan orang yang seperti ini. Dari ego kita bisa mengerti skrip yang kita nggak pernah lihat. Gitu loh, Mas. Kalau tiba-tiba egonya dimatiin, kalau menurut saya dia nggak akan bisa jadi spiritualis sih kalau egonya dimatiin terlebih dahulu. Nanti dulu. Ketika egonya sudah bisa dipermainkan, tinggal mati hidup. Kayak gitu lebih gampang, lebih enak kalau menurut saya.